Senang di rumah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila hadrati musannifil kitab syekh kitab usulhi wa furaihi wa syaikhina wa ila hadrati walidina walidikum wa ummatina wa ummatikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa ila hadrati muassisil ma'had wa khadimul ahad usulihim wa furu'ihim. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sadisu fi fadilatil wudu'i. Al-babu tawis wicibab. As-sadisu kang kaping 6 bab iku fi fadilatil wudu'i tetep ing dalem kautamaane wudu. Iku fi fadilatil wudu'i tetep ing dalem nerangake kautamaane wudu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pirose kanjeng Nabi man tawaddaa li sholati fa ahsanal wudu'a tsumma qama ila sholati fa innahu yakhruju min khati'atihi ka yauma waladatu ummu. Man utawi sapane wong iku tawaddaa wudu sapa man. Wudu li sholati karena arep salat. Fa ahsana moko bagusake sapa man al wudu'a ing wudu. Tsumma qama moko nuli jumeneng sapa man ila sholati maring salat. Fa innahu moko sak temene man iku yakhruju metu sapa man metu min khati'atihi saking dosane man kayauma waladathu kaya dina waladathu kan ngelahirake sapa ngelahirake ing man waladathu kan ngelahirake ing man sapa ummuhu ibuke man. Dirasa kanjeng Nabi, barang siapa yang berwudu karena ingin sholat lalu wudunya diperbagus, ya fardu-fardunya wudu dilakukan semua, kemudian sunnah-sunnahnya dilakukan, pokoknya wudunya diperbagus, lalu kemudian dia sholat. Nah, orang yang seperti itu dia seperti orang yang baru terlahir ke dunia. Artinya tidak punya dosa sama sekali. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ini menerangkan tentang wudu, menerangkan tentang keutamaan berwudu. Barusan hadis pertama, barang siapa yang berwudu untuk sholat, kemudian dia memperbaiki wudunya, memperbagus wudunya lalu sholat, maka orang tersebut seperti orang yang baru terlahir ke dunia. Ya, artinya tidak punya dosa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku tawadhu wudu sapa man wudu li sholati karena arep salat, wa sholalan salat sapa man kafara mongko nglebur sapa Allah Gusti Allah dunubahu ing pira-pira dosane man ma bainahu ma ing dalam waktu bainahu kang tetep ing dalam antarane salat wa baina salat lan ing dalam antarane salat ukhra kang wene alati salatul ukhra taliha kang ngiringi
apa salatul ukhra ing salat awal. Kanjeng Nabi ge dawuh man tawaddu alis salati wa shalla kafarallahu dzunubahu ma bainahu wa bainas salatil ukhra allati taliha. Orang yang berwudu dengan tujuan ingin salat fardu, maka lalu sholat, maka dosa antara sholatnya tersebut dan sholat setelahnya itu sudah diampuni oleh Gusti Allah. Misalnya begini, kita wudu sebelum zuhur, katakan jam 11. Kenapa kita wudu jam 11 itu? Karena kita ingin sholat zuhur menggunakan wudu itu. Dosa antara zuhur dan asar sudah diampuni oleh Gusti Allah. Kalau kita mau wudu mau sholat asar, lalu sholat asar, dosa antara asar dan maghrib sudah diampuni. Kita wudu untuk sholat maghrib, lalu sholat maghrib, dosa antara sholat maghrib dan sholat isya sudah diampuni. Jadi potensi dosa kita itu diampuni oleh Gusti Allah sangat besar sekali. Banyak jalan agar kita terbebas dari dosa, banyak sekali. Termasuk diantaranya dengan gemar berwudu lalu memperbaiki wudunya lalu sholat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nama ala wudu'in fa adrakahu al-mautu fi tilkal lailah fa huwa 'indallahi syahidun. Wa qala lan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man nama man utawi sapane wong iku nama turu sapa man iku nama tilem sapa man ala wudu'in netepi ing atase wudu fa adrakahu moko nuli nemu ing man apa al mautu mati fitil kal lailat ing dalem mengkono-mengkono wengi fa huwa moko utawi man indallahi munggu Gusti Allah iku syahidun mati syahid iku syahidun wong kang mati syahid. Kanjeng Nabi ge dawuh man nama ala wudu'in fa adrakahul mautu fi tilkal lailati fa huwa indallahi syahidun. Barang siapa yang tidur dalam keadaan dia punya wudu sebelum tidur. Jadi sebelum tidur ambil wudu dulu atau punya wudu sampai dia tertidur. Kok kemudian setelah di saat dia tidur Gusti Allah menyuruh malaikat untuk mencabut nyawanya. Artinya dia mati dalam keadaan tidur, tidurnya dalam keadaan punya wudu, maka orang tersebut bagi Allah matinya mati syahid. Jadi ngapain kita jadi teroris kalau tujuannya mati syahid? Gak usah. Cukup kita istiqomah sebelum tidur kita ambil wudu dulu. Nanti kalau kebetulan matinya saat tidur, ya kita matinya mati syahid. Itu pasti karena kanjeng Nabi yang sabda. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-naimu at-tahiru kas-shaimil qaim an-naimu at-tahiru kas-shaimil qaim. Wa qala lan ngendika sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-naimu utawi wong kang tilem at-tahir kang suci sapa naim iku kas-shaimi kaya wong kang poso al-qaimi kang jumeneng ibadah bengi al-qaimi kang jumeneng ibadah bengi. Tirose kanjeng Nabi, orang yang tidur dalam keadaan punya wudu, dalam keadaan suci, itu sama seperti orang yang berpuasa di siang hari dan tahajud di malam hari. Enak toh? Ini kalau orang alim dan mengamalkan ilmunya. Orang yang tidur dalam keadaan punya wudu, itu sama seperti orang yang puasa di siang hari dan ibadah di malam hari. Kita mungkin kalau siang sulit puasa sunnah karena kita tidak menahan lapar. Kemudian kalau malam sulit sekali bangun karena memang doyan tidur. Nah itu kita siasati kalau mau tidur ambil wudu karena kata kanjeng Nabi orang yang berwudu lalu tidur atau tidurnya dalam keadaan punya wudu sebelumnya itu sama seperti as-shaimil qaimi, orang yang berpuasa di siang hari dan ibadah di malam hari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau orang bodoh dia puasa sunnah mampu, tapi sholat fardunya enggak sholat, alasan lapar sampai enggak sholat zuhur. Dia puasa sunnah setengah menit sampai enggak sekolah karena lemes.
Sekolah wajib, puasa Senin Kamis sunnah. Melakukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Itu orang bodoh. Malamnya maksa tahajud. Ketika menjelang subuh tidur, subuhnya nggak subuhan. Tahajud tapi nggak subuhan. Ya percuma, mending an-naimit tohiri. Yang fardu yang dilakukan, yang sunnah dilakukan dengan cara tidur dalam keadaan punya wudu. Kanjeng Nabi itu kalau tidur dalam keadaan punya wudu. Kalau malam mungkin dingin ambil wudu ya, tapi dipaksa. Kalau sudah terbiasa ambil wudu sebelum tidur, gak enak mau tidur gak punya wudu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tawadda ala tuhrin kataba lahu kutiba lahu asyru hasanatin. Wa qala lan nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawadda ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanatin. Man utawi sapane wong iku tawadda wudu sapa man wudu ala tuhrin netepi ing atase suci, kutiba moko den catet lahu kaduwe man apa asyru hasanatin 10 pira-pira kebagusan. Barang siapa yang berwudu ya dalam keadaan dia masih suci, maka Allah mencatatnya pahala 10 kebaikan. Tajdidul wudu, memperbarui wudu. Kita ambil wudu sebelum zuhur, lalu kita sholat zuhur. Nyampe mau asar atau mau asar, kita masih punya wudu, padahal mau sholat asar. Ya langsung sholat asar bisa. Tetapi ketika kita mengambil wudu lagi, karena kita memperbarui wudu kita yang tadi meskipun tidak batal, itu Allah sangat senang sekali sampai memberikan pahala 10 kebaikan. Tajdidul wudu, memperbarui wudu. Baru dikatakan tajdidul wudu kalau satu wudu sudah digunakan satu fardu minimal. Kalau tidak digunakan satu fardu, nggak usah tajdidul wudu. Paham ya? Jadi kita punya wudu, kita gunakan satu kali fardu, baru nanti tajdidul wudu, memperbarui wudu. Kalau belum jangan, nggak usah, karena tidak disunahkan begitu. Jam 7 mau sholat duha wudu, jam 8 wudu lagi, jam 9 wudu lagi, jam 10 wudu, nggak usah. Kalau tidak untuk satu fardu. Kalau untuk satu fardu, untuk satu kali fardu masih belum batal, mau sholat fardu lagi, silakan memperbarui wudu, itu baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman la wudu alahu wa la wudu liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Wa qala lan nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sholata ora ana salat iku maujud liman kaduwe wong la wudu akan ora ana wudu iku maujud lahu kaduwe wong, wala wudu lan ora ana wudu iku maujud liman kaduwe wong lam yadhkur kang ora nyebut sapa man ismallahi ing asmine Gusti Allah alaihi ing atase wudu, alaihi ing atase wudu. Salat seseorang tidak sempurna atau bahkan tidak dianggap salat. Salat seseorang tidak sah. Salat seseorang tidak sah tanpa wudu, jelas. Salat seseorang tidak sah tanpa wudu. Dan wudunya seseorang tidak sempurna, bukan tidak sah, tidak sempurna tanpa membaca bismillah terlebih dahulu. Wudunya sah tapi tidak sempurna. Jadi eman kan? Mending kita wudu dengan sempurna. Caranya gimana? Salah satunya dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, ambil wudu, nawaitu al-wudu li raf'il hadatsil asghari fardulillahi ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-wudu syatrul iman. Al-wudu syatrul iman. Wa qala lan nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-wudu utawi wudu iku syatrul imani, separone iman. Iku syatrul imani, separone iman. Wudu itu kata kanjeng Nabi separuhnya iman. Kenapa? Karena iman itu kan bisa disuci. Iman itu bentuknya bulat misalkan. Yang separuh ini jasmani, yang separuhnya lagi rohani. Gini, iman itu bisa menyucikan najisnya batin. Batin kita kalau najis disucikan dengan iman. Najisnya gimana? Tiba-tiba kita ragu. Apa mungkin ya Allah ngasih rezeki untuk saya besok? Apa mungkin ya nanti kanjeng Nabi itu memberikan syafaatnya kepada saya?
jadi ragu, itu iman kita batin kita sudah najis, sudah kotor. Maka ketika batin kita itu kotor, kita bersihkan dengan iman. Kita kembali untuk iman kita bahwa kita pasti besok dikasih rezeki sama Gusti Allah. Besok pasti dikasih syafaat oleh Kanjeng Nabi. Itu kalau najisnya batin disucikan dengan iman. Kalau najisnya jasad disucikan dengan wudu ataupun dengan basuh. Maka dikatakan wudu itu separuhnya iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sibaghatul wudu'i marrataini kana sibaghatul wudu'i marratun sibaghatul wudu'i marratun faman tawadda'a marrataini kana lahu kiflan minal ajri wa man tawadda'a salasan fa huwa wudu'ul anbiya'i min qabli. Wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifatul wudu'i utawi asale wudu iku marratun saambalan faman utawi sapane wong iku tawadha wudu sapa man marrata ini kalawan ambalan loro kana moko ana iku lahu kadue man apa kiflani tikalan loro minal ajri saking ganjaran. Waman utawi sapane wong iku tawadha wudu sapa man salasan kelawan kaping telu fa huwa moko utawi wudu iman iku wuduul anbiya'i wudu'e pira-pira nabi min qabli saking sadurunge ingsun. Kata Kanjeng Nabi dalam wudu itu, dalam kegiatan kita berwudu satu kali itu yang paling inti. Jadi satu kali sudah sah. Basuh wajah satu kali, basuh tangan satu kali itu sudah sah. Itu yang paling dasar. Tetapi kalau kita sampai 2 kali, basuh wajahnya 2 kali, basuh lagi 2 kali, maka ya ganjarannya atau pahalanya 2 kali. Kalau sampai 3 kali sangat sempurna, karena kalau sampai 3 kali itu sama seperti wudunya para nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi basuh wajah 3 kali, baru pindah ke tangan, basuh tangan 3 kali, baru pindah, seterusnya begitu. Itu sama seperti wudunya para nabi, lebih sempurna lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa. Wa qala nanti kau sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu ora nerimo sapa Allah Gusti Allah salata ahadikum ing salate salah sijine sira kabeh idza ahdasa ari kalane duwe hadas sapa ahadikum hatta yatawadda sehingga yen wudu sapa ahadikum. Gusti Allah tidak akan menerima salat seseorang kalau punya hadas sampai dia ambil wudu salat. Seperti yang tadi, salat tidak sah tanpa wudu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-wudu'u 'ala al-wudu'i nurun 'ala nurin. Wa qala lan nanti sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wudu'u tawi wudu 'ala al-wudu' ing atase wudu kang meneh iku nurun cahaya 'ala nurin ing atase cahaya. Iku nurun cahaya 'ala nurin ing atase cahaya. Kita terus memperbarui wudu itu sama halnya kita membuat tubuh kita, terutama wajah kita menjadi lebih terang. Semakin banyak berwudu semakin terang, semakin banyak berwudu semakin terang wajah kita. Bahkan kan fadilahnya wudu dalam sebuah riwayat membuat kita itu menjadi lebih bersih zahir batin, membuat kita semakin jauh dari penyakit. Maka ada sebuah riwayat begini, akan datang suatu masa di mana di saat itu banyak wabah dan semua orang tidak akan selamat kecuali umatku yang dawamul wudu, yang selalu berwudu. Mungkin dalam kondisi pandemi seperti ini, kondisi banyak wabah, ada virus, ya salah satu ikhtiar kita ya sering ambil wudu, karena dalam wudu itu jelas kita membasuh tangan kan, menjaga kebersihan, jelas kita membasuh muka. Jadi sebelum ada teori agar kita bersih dari penyakit kita basuh wajah, basuh tangan, Islam sudah mengajarkan itu dengan cara berwudu. Jadi Islam itu menurut saya agama yang sangat menjaga kebersihan, sangat menjaga kondisi kesehatan penganutnya. Itu agama Islam. Lanjut, al-babu sabiqu fi fadilati siwaki. Al-babu sabiqu al-babu tawis wijibab. As-sabiqu kang kaping 7 apa bab
iku fi fadilati siwak tetep ing dalem nerangake kautamane siwakan. Damel siwak. Kalau kayu siwak itu tumbuh banyak di Jazirah Arab atau Timur Tengah. Kalau di Indonesia saya masih belum menemukan tumbuhannya di mana. Jadi kalau nanti kalian haji atau umroh kalian banyak menemukan pohon siwak itu. Kalau mau keliling, kalau hanya diam di hotel, kalau hanya diam di masjid ya enggak. Paling enak orang jualan siwak di depan masjid atau di luar pagar masjid. Ya semoga kalian nanti bisa juga sama ke sana dalam rangka haji atau umroh. Tidak menjadi TKL atau tidak menjadi buruh ya ke sana ya haji atau umroh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'atani bisiwakin khairun min sab'ina rak'atan bi ghairi siwakin. Qala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'atani utawi rong rakaat bisiwakin kelawan nggunakake siwak iku khairun luwih bagus min sab'ina tinimbang saking 70 apane rak'atan rakaate bi ghairi siwakin kelawan tanpa siwak. Sholat 2 rakaat dengan menggunakan siwak terlebih dahulu itu lebih baik daripada sholat sunnah 70 rakaat tanpa siwak. 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Saya sholat sunnah 70 rakaat tanpa siwak. Sugiman sholat sunnah 2 rakaat dengan siwak kan lebih bagus sugiman. Jadi orang alim itu dan mengamalkan kealimannya, mengamalkan ilmunya, ibadahnya sedikit mengalahkan ibadah yang banyak. Karena dengan ilmu. Maka kata Sugiman benar itu. Mungkin Sugiman dapat sebuah hadis, tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Ya karena begitu. Tadi sebelum tidur ambil wudhu atau mau sholat sunnah 2 rakaat siwakan dulu. Yang bodoh ketika tidur dia tidak ambil wudhu, ketika sholat tidak ambil wudhu juga, ketika sholat tidak menggunakan siwak, ya kalah sama orang yang alim. 2 rakaat sholat sunnah dengan menggunakan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat sholat sunnah tanpa menggunakan siwak. Ini jelas dawuh Kanjeng Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tasawwafu fa inna siwaka mutahhiratun lil fammi mardatun lirabbi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasawwafu padha siwakan sapa sira kabeh utawa siwakono sapa sira kabeh fa inna siwaka karena sak temene siwakan iku mutahhiratun fa inna siwaka karena sak temene siwak iku mutahhiratun nyuciake lil fammi maring cangkem utawa mulut mardatun tur ngridoake lirabbi maring pengiran. Kanjeng Nabi menganjurkan kita untuk senantiasa siwakan karena siwakan itu mampu membersihkan mulut, mengharumkan mulut dan membuat Gusti Allah itu semakin ridho, semakin senang, semakin merestui kita. Tapi siwakan itu kalau dalam keadaan puasa sunnahnya sebelum zuhur. Kalau setelah zuhur malah makruh. Kalau dalam sebuah kitab itu dijelaskan alasannya sangat logis sekali. Kenapa siwakan atau kalau kita sikat gigi biasanya dia dianggap soleh dengan karena setelah zuhur itu masa dimana mulut kita paling gak enak baunya kalau dalam keadaan puasa. Kalau pagi mungkin masih bau-bau sahur ya masih enak, masih beraroma. Tapi setelah zuhur itu wis paling kacau baunya. Justru gak usah dicoba masuk gimana. Coba masukin. Justru kekacauan bau kita itu tolak ukur keharuman nanti di surga nanti ya. Jadi semakin kacau baunya di dunia ketika puasa, semakin harum nanti ketika di surga. Di surga bukan sekarang tetap aja kacau. Maka karena aroma puasa itu paling menyengat setelah zuhur, itu dimakruhkan karena nanti akan berpengaruh ketika di surga. Semakin menyengat aroma puasa, semakin harum nanti di surga. Maka jangan kurangi keharuman yang ada di surga nanti itu dengan kita bersiwakan setelah zuhur. Makruh hukumnya tidak haram. Kalau nanti kok ada keadaan begini, setelah zuhur itu kita diskusi dengan orang yang berdekatan. Mengharuskan kita diskusi dengan orang yang berdekatan. Kalau kita meninggal
ingin antisipasi aman ya silahkan silakan. Daripada kita mengganggu orang kan dengan baunya mulut kita ketika puasa, yang penting kita silakan, ya udah nggak apa-apa. Jika memang pertimbangannya begitu. Tapi jika tidak ada pertimbangan begitu tetap makruh hukumnya. Kalau sebelum zuhur silakan. Jangan dibuat alasan. Mau asar kan itu masa-masa lapar itu bainadz zuhri wal asri. Pokoknya masa-masa lapar sekali. Masa lapar, haus, segiman misalnya. Wah, ini sikat gigi ya biar seger. Sikat gigi sambil odolnya nempel-nempel di apa namanya? Di lidah sambil ketelan. Kumurnya 3 kali, airnya keluar 2 kali. Jangan begitu. Jangan dibuat alasan agar kita tidak haus. Kalau kita mau berkumur ya dikeluarkan semua tanpa tersisa. Setidaknya ketika kita berkumur itu tidak berpengaruh haus atau tidaknya kita. Kalau berpengaruh ketika berkumur nggak haus, itu mungkin ada yang ketelan. Hati-hati makanya kalau berkumur ketika puasa. Resepnya resep dokter ya, meskipun saya bukan dokter. Resep dokter kalau ingin ketika berpuasa tidak haus, usahakan sahurnya menggunakan air hangat. Itu paling menjengkelkan, teori yang sangat menjengkelkan bagi saya pribadi. Paling males saya sahur dengan air hangat itu. Kan gak enak begitu ya, gak ada segernya malah. Tapi itu kata dokter, itu membuat tenggorokan kita ini sejuk terus. Meskipun di lidah gak enak, namanya air hangat kan. Air hangat sama air dingin jelas lebih enak air dingin. Tapi ketika kita minum air dingin itu malah membuat kita semakin haus ketika siang hari. Entah kalian percaya atau tidak terserah. Tapi kalau minum air hangat nggak haus. Tapi kan nggak enak. Malah kita itu memperbanyak minum air dingin, terutama ketika buka puasa. Tapi yang jelas gini, kalau mau tidak haus, hindari makanan yang berminyak ketika sahur. Jangan sahur menggunakan nasi goreng, haus biasanya. Kan minyak itu menggerogoti ini tenggorokan, meskipun tidak sampai luka, tapi haus. Jadi cara-cara seperti itu juga bisa kita lakukan untuk antisipasi agar kita tidak haus. Orang puasa haus ya maklum, namanya puasa. Orang puasa lapar ya maklum, kita manusia, nggak makan ya lapar, nggak minum ya haus. Tapi tentu itu semua kita lakukan karena atas dasar kecintaan kita kepada Gusti Allah. Toh Gusti Allah menyuruh kita puasa ini kebaikannya untuk diri kita sendiri. Hikmahnya puasa ini sangat banyak sekali. Hikmahnya puasa sangat banyak. Kita merasakan lapar, merasakan haus, ya kita agar merasakan bagaimana tetangga kita, saudara kita, famili kita yang lain, keluarga kita yang lain yang kelaparan seperti apa, agar kita juga ikut merasakan. Salah satu hikmahnya itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sittatun min sunanil mursalin al-haya'u wal hilmu wal hujamatu wasiwaku wa ta'attur wa kasratul azwaji. Ini sunnahnya Kanjeng Nabi 6, sunnahnya para nabi itu 6. Ada salah satu sunnah nanti yang mungkin membuat kelompok sebelah itu kan kelompok sini kita laki-laki, kelompok sebelah mungkin perempuan. Ada yang agak keberatan dengan di sini. Sitatun utawi 6, dirose Kanjeng Nabi sitatun utawi 6 min sunanil mursalina kang saking pira-pira sunnahe pira-pira utusan iku al haya siji isim wal hilmu lan aris wal hujamatu lan canduk bekam wasiwa kulan siwakan wa ta'atturu lan nganggo wangin-wangin wa kasratul azwaji lan akeh bojone. Ada 6 sunnahnya para nabi, ada 6 sunnahnya para rasul. Yang pertama jelas al-haya'u, malu. Gak ada nabi yang gak punya sifat malu, itu gak ada. Semua nabi punya sifat malu. Salah satu contohnya kan Nabi Muhammad sendiri. Suatu ketika Kanjeng Nabi mungkin membersihkan tirainya Ka'bah itu, kan beliau naik ke atas. Kok ketika naik tangga ke atas itu ada angin agak kencang, sarungnya Kanjeng Nabi ini tersingkap. Ya pokoknya tersingkap sampai betisnya Kanjeng Nabi ini kelihatan oleh orang yang di bawah. Betis kan bukan aurat, tapi Kanjeng Nabi sangat malu sekali. Kanjeng Nabi langsung tiba-tiba turun dengan wajahnya yang merah, malu. Lah kalau kita kadang-kadang laki-laki ini keluar gak pakai baju, pakai celana saja dengan bangganya, memang gak bakal kita jadi nabi. Meskipun hidup di zaman sebelum Kanjeng Nabi gak bakal kita jadi nabi, karena kita gak begitu punya rasa malu.
Ya mungkin malu sih, malu-malu. Lah kalau para nabi itu semuanya pasti punya sifat malu. Malu meminta, senang memberi. Itu para nabi. Kalau sekarang kan memang sulit untuk meniru kanjeng Nabi sepenuhnya, terutama mempunyai sifat malu ini. Sekarang banyak perempuan yang goncengan sama laki-laki yang lain jenis sambil gini, nggak ada malu. Atau perempuan menggunakan baju yang sebenarnya itu sudah nggak muat, mungkin baju adiknya yang masih TK ya dipakai dia yang SMA, jadi ngangkat begitu, terus pakai rok mini, nggak malu. Ya memang nggak punya potensi itu jadi nabi, karena sunnahnya para nabi itu malu. Paling tidak kita meniru di sini, meniru di malu ini. Kalau kanjeng nabi kita punya sifat malu, ya kita harus berusaha punya sifat malu juga. Meskipun laki-laki bareng laki-laki di kamar berdoa ngobrol, ya nggak usah pakai celana pendek, laki-laki nggak pakai kaos, karena sama laki-laki nggak mungkin nafsu. Ya bukan masalah nafsu tidak nafsu, mungkin jijik temannya ya. Tapi ya kita berusaha untuk mempunyai sifat malu. Kemudian sunnahnya Nabi yang kedua, wal hilm, aris, jembar mana, lapang dada, mudah memberi ketika disakiti, tidak membalas menyakiti. Itu sunnahnya para nabi. Kanjeng Nabi itu sangat mudah sekali memberi. Ketika ada pengemis datang ke rumah kanjeng Nabi minta apa saja dikasih sama kanjeng Nabi, sampai tidak ada lagi yang mau dikasih. Ini berat bagi kita. Mungkin yang pertama lebih ringan, malu lah. Malu kan nggak keluar apa-apa kita, nggak mengeluarkan apa-apa, cukup kita malu. Ya kalau bisa al-hilm, lapang dada. Kemudian sunahnya para rasul yang kedua hujamah, bekam, mengambil darah kotor itu sunnah. Menjaga kesehatan juga, bekam itu. Kalau bisa jangan sampai kalian meninggal kecuali pernah bekam satu kali minimal dalam hidupnya. Terutama saya yang gemuk ini, itu sangat bagus kalau bekam. Kalau orang kurang darah, jangan sampai bekam. Biasanya tambah nggak sehat. Usahakan bekam dalam keadaan ketika masih sehat. Mas Sugiman ini kalau bisa bekam. Ya kan banyak orang yang pandai bekam ya. Pernah lihat orang yang bekam, diambil darahnya itu loh. Bukan donor darah, bukan. Bekam ada sendiri. Caranya sangat tradisional. Kemudian sunnahnya Nabi yang keempat, para nabi yang keempat adalah siwakan. Semua rasul itu senang siwakan. Terus kemudian wata'atur. Semua rasul itu sangat senang sekali menggunakan yang harum-harum, menggunakan parfum, senang sekali. Maka sunnah kita menggunakan parfum. Dan yang keenam, sunnahnya para rasul itu banyak istrinya. Rata-rata para rasul itu banyak istrinya. Ya karena semata-mata itu untuk kepentingan agama. Tentu banyak istri, banyak anak. Banyak yang mau melanjutkan agama, banyak yang memperjuangkan agama. Tujuannya begitu. Kalau para rasul, mungkin lihat sekarang ya tidak bisa dijadikan landasan. Kenapa nikah lagi ikut sunnahnya Nabi? Iya mungkin tidak. Karena Nabi itu setiap kali mau menikah itu ada wahyu, ada perintah dari Gusti Allah. Hai Nabi Muhammad nikah lagi. Hai Nabi Muhammad nikah lagi. Jadi ada perintah Gusti Allah. Dan Gusti Allah tahu itu memang yang terbaik untuk kanjeng Nabi, untuk umat, untuk agama. Kalau sekarang kan nikah lagi ya karena istri kita kalah cantik dengan yang rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Ya udah nikah lagi ya karena nafsu. Jadi itu bukan sunnah. Sunnah itu kalau murni karena agama, murni karena ingin memperjuangkan agama. Misalkan ada seorang kiai atau ada seorang santri yang menikah tidak dikaruniai anak, suami istrinya mandul misalnya, kan agar agama ini tidak putus penerusnya nikah lagi, agar tujuannya punya anak meneruskan pondoknya nanti, itu tidak apa-apa. Tapi kalau hanya karena nafsu bukan sunnah, karena tidak ada satu nabi pun yang nikah karena nafsu, tidak ada. Mungkin dulu Nabi Yusuf sempat suka ke Zulaikha karena Zulaikha cantik. Zulaikha pun suka ke Yusuf karena Yusuf ganteng. Jadi sedikit ada sentuhan nafsunya, sedikit saja. Ya Allah jauhkan mereka berdua. Tapi ketika mereka fokus ibadah pada Gusti Allah, Gusti Allah mendekatkan mereka agar cinta mereka ini tetap suci, tidak ada nafsu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
salah satu wajibatun ala kulli muslimin al-ghuslu yaumal jum'ati wasiwaku wa masutini. Wa qala lan ngendika sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu utawi telu wajibatun kang wajib ala kulli muslimin ing ngatasé saben-saben wong Islam iku al-ghuslu atus yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat wasiwaku lan siwakan wa masuti bilan nganggo wangen-wangen. Ada 3 hal yang wajib bagi orang Islam. Tapi ulama di sini menafsiri bukan wajib tapi sunnah muakkad. Nah, ini kebijaksanaan para ulama kita. Bukan bermaksud merubah hadis. Hadisnya jelas wajib bagi semua orang Islam. Tapi ulama menafsiri bukan wajib melainkan sunnah muakkad. Bukan dalam artian ulama merubah hadis bukan, tetapi bijaksana. Kalau dalam keadaan seperti ini, keadaan kita, nggak mungkin wajibnya orang Islam itu ada 3, salah satunya adalah mandi di hari Jumat diwajibkan. Ya kalau ada air, kalau nggak ada, maka dihukumi sunnah muakkad bukan wajib. Sunnah muakkad yang dianjurkan oleh kanjeng Nabi kepada semua umat Islam diantaranya 3. Yang pertama, mandi di hari Jumat itu sunnahnya muakkad. Sunnah tapi pahalanya hampir kewajib. Jadi sunnah yang sangat dikuatkan. Kalau mau Jumatan mandi, terutama masuk iman, mandi, jangan bangun tidur wudu berangkat. Mandi dulu. Itu sunnah. Nawaitul ghusla yaumal jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Mandi saja dapat pahala kalau orang alim mengamalkan ilmunya. Mandi saja dapat pahala. Jangan-jangan nanti rokok juga dapat pahala. Kenapa rokokan? Biar gak ngantuk, biar semangat ngajarnya, biar semangat belajarnya. Mungkin rokoknya dinilai pahala. Jadi semua aktivitasnya tujuannya baik. Saya masih sering diskusi sama teman-teman yang begini. Kan banyak teman-teman mahasiswa itu mendapatkan beasiswa dari jalur Al-Quran. Hafal Al-Quran dapat beasiswa. Ada yang ya mungkin masing-masing punya argumen sendiri-sendiri. Jangan gunakan Al-Quranmu untuk menarik duniamu. Jadi sebagian orang melarang orang yang hafal Quran ikut beasiswa Al-Quran. Karena masa Al-Quran dijadikan sebagai alat beasiswa. Itu bagi orang yang agak ekstrim, hati-hati dengan Al-Quran. Kalau saya enggak. Kalau saya sebenarnya begini. Mas Sugiman, misalkan ada beasiswa Al-Quran, hafal 5 juz 1 semester di Al-Qalam misalnya. Hafal 5 juz gratis atau beasiswa 1 semester. Saya akan anjurkan Mas Sugiman untuk menghafal Quran enggak apa dengan tujuan dapat beasiswa itu. Bukan berarti saya melecehkan Al-Quran ya. Tetapi kan tujuannya baik. Beasiswa kan bukan untuk harta, tapi untuk mengejar ilmu. Apa salahnya kita menghafal Al-Quran dengan tujuan mencari ilmu? Kalau kita hafal Al-Quran itu niatnya ibadah, mencari ilmu juga niatnya ibadah. Kan sama berarti. Kita hafal Al-Quran tujuannya agar dapat beasiswa kuliah. Kuliah nyari ilmu. Nyari ilmu ibadah. Ya sama berarti. Jadi logikanya harus begitu. Tapi kalau ada lomba ini yang hafal Quran 5 juz dapat 50 juta. Kalau kita hafal Quran karena nominal uang, itu bisa jadi kacau. Tapi kalau niatnya cari beasiswa, beasiswanya nyari ilmu itu ibadahnya nggak masalah. Jadi menurut saya ada beberapa logika yang perlu diluruskan. Meskipun saya sendiri tidak mengklaim logika orang lain tidak lurus. Ya mungkin sama-sama punya argumen. Sama-sama punya argumen. Ada yang berargumen kalau orang hafal Quran lalu lupa dosa. Ya saya enggak. Bagi saya orang yang hafal Quran lalu lupa tidak dosa. Yang dosa itu orang menghafal Al-Quran lalu setelah hafal dia melupakan Al-Qurannya, itu yang dosa. Jadi nanti akan ada 2 konsekuensi. Lupa karena karena memang ketika diulang-ulang tetap aja lupa, nggak masalah. Yang penting ada usaha untuk mempertahankan. Tapi kalau tidak ada usaha untuk mempertahankan, setelah menghafal lalu tidak pernah baca, lupa, itu yang membuat dosa. Itu sama seperti kita nembak ceweknya kena lalu kita abaikan, kan sakit. Iya man ya, Mas Sugiman dirayu sama cewek, lalu Mas Sugiman terlanjur senang, pas sayang-sayangnya ditinggali sakit Sugiman.
Tapi kalau misalnya Mas Sugiman dicintai oleh perempuan, ditembak oleh perempuan, jadi yang nembak cewek ke Mas Sugiman, Mas Sugiman suka. Akhirnya mereka berdua berusaha mempertahankan hubungannya. Tapi kok jodoh memang bukan jodoh, takdirnya bukan berjodoh. Si perempuan dijodohkan sama kiainya, sama orang lain. Lalu si perempuan ini santri, mana sama kiai, dan akhirnya Sugiman tidak jadi sama ini. Tidak begitu kecewa Sugiman, karena memang tahu dia betul-betul solihah. Artinya gini, sangat beruntung orang mendapatkannya, dan saya juga beruntung pernah bersamanya. Kenapa solihah? Salah satu indikasinya menurut kiai. Orang soleh kan begitu, orang soleha menurut kiai. Daripada nanti ketika Mas Sugiman jadi sudah jadian, kita pacaran. Akhirnya setelah ada perjanjian pacaran, kok si perempuan nggak pernah menghubungi Mas Sugiman, atau Mas Sugiman menghubungi perempuan di reject terus. Itu sangat menyakitkan, lebih menyakitkan daripada yang tadi yang awal yang dijodohkan sama ya. Jadi orang hafal Al-Quran itu bagus, dan kalau bisa dipertahankan. Kalau tetap lupa nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Karena memang sifat dasar manusia lupa dan salah. Santai aja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Thayyibu afwahakum bisiwaki ilahuna wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.